Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang senantiasa memberi nikmat kepada kita semua. Terutama nikmat yang paling besar adalah hidayah, iman, dan Islam. Salawat dan salam mari kita kirimkan buat junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi panutan kita dalam menjalankan seluruh aktivitas kehidupan kita. Baik, pada kesempatan kali ini insyaallah saya ingin menyampaikan sebuah kisah hikmah yang mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat buat kita semua. Kisah ini yaitu cerita tentang dua hakim di neraka dan satu hakim di surga. Jadi cerita ini terjadi pada zaman Bani Israel. Jadi pada waktu itu ketika ada perselisihan di antara masyarakat Bani Israel, maka ada 3 hakim yang menangani perkara tersebut. Ketika dia mempunyai masalah, maka dia akan mendatangi hakim yang pertama, dan ketika dia tidak merasa puas, maka dia boleh mendatangi hakim yang kedua. Begitupun ketika dia tidak merasa puas dengan keputusan hakim yang kedua, maka dia mendatangi hakim yang ketiga. Dan suatu hari malaikat ingin menguji kejujuran ketiga hakim tersebut. Maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala, malaikat merubah wujudnya menjadi manusia dan menunggangi seekor kuda. Di tempat itu kebetulan ada sebuah sumur yang biasa ditempati masyarakat untuk memberi minum kepada hewan-hewan mereka. Maka termasuk malaikat yang berubah wujud menjadi manusia sehingga di tempat tersebut untuk memberi minum kudanya. Dan pada saat yang bersamaan datang seorang laki-laki dan 2 ekor sapi, yaitu 1 induknya dan 1 anaknya. Dia juga memberi minum kepada sapi-sapinya tersebut. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, malaikat ini memberi isyarat kepada anak sapi tersebut supaya dia mengikuti kudanya. Alhasil begitu selesai mereka memberi minum hewan tunggangannya masing-masing, maka dengan izin Allah, sapi ini tidak mau ikut kepada induknya, justru dia mau ikut kepada kuda sang malaikat tersebut. Akhirnya mereka berselisih. Kata malaikat yang berubah jadi manusia ini tadi, ini sapi saya yang dilahirkan dari kuda saya, coba lihat, dia ikut sama kuda saya. Kata yang punya sapi, tidak mungkin, itu anak sapi saya. Kalau tidak puas, kata malaikat, silahkan ajukan ke hakim. Maka pemilik sapi ini mengatakan, baik, kami akan mengajukan perkara ini kepada hakim. Tapi sebelumnya malaikat ini mendatangi ketiga hakim tersebut. Apa dia bilang? Nanti kalau engkau memenangkan perkara saya, engkau saya beri hadiah ini. Maka datanglah pemilik sapi ini kepada hakim yang pertama. Dia sampaikan perihalnya, bahwa orang ini mengaku bahwa itu adalah sapinya, padahal itu adalah sapi saya. Tapi karena hakim yang pertama sudah diiming-imingi hadiah, maka dia memutuskan bahwa yang menjadi pemilik sapi itu adalah malaikat yang menjadi manusia tadi sebagai pemiliknya. Kemudian pemilik sapi tersebut tidak puas dan datang kepada hakim yang kedua. Tapi di hakim yang kedua ini juga memutuskan perkara yang sama, karena dia tertarik dengan iming-iming hadiah yang disampaikan tadi oleh malaikat. Akhirnya harapan terakhirnya adalah hakim yang ketiga. Dia datang kepada hakim yang ketiga menceritakan perihal kronologis kejadiannya tentang perkara yang mereka perselisihkan. Tapi kemudian hakim ketiga ini berkata kepada mereka berdua, tunggu dulu, maaf, saya tidak bisa memutuskan perkara ini karena saya lagi haid.
Ya, sementara hakimnya kan laki-laki. Kata malaikat yang berwujud manusia tadi, bagaimana Anda bisa haid? Anda kan seorang laki-laki. Ini aneh. Maka kemudian sang hakim tersebut mengatakan, kenapa Anda menganggap aneh? Padahal Anda sendiri melakukan hal yang aneh. Bagaimana mungkin seekor kuda melahirkan seekor sapi? Maka itu bukan milik Anda. Sapi itu adalah milik dari yang punya induk sapi tersebut. Maka teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian setelah itu dikatakan bahwa 2 hakim di neraka dan 1 hakim di surga. Siapa hakim di neraka itu? Mereka adalah ketika dalam memutuskan perkara dia bisa disogok. Dan hakim yang masuk ke dalam surga adalah mereka yang tahu kebenaran, kemudian memutuskan berdasarkan kebenaran yang ia ketahui. Maka inilah hakim yang berada di surga. Mudah-mudahan kisah ini bisa menjadi sebuah inspirasi dan bermanfaat buat kita semua. Dan kita doakan para penegak hukum, para hakim atau jaksa atau siapapun, semoga insya Allah semuanya dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.